Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep array. Ini adalah pertemuan pertama dari 4 pertemuan tentang array. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana sebuah array itu dibuat dan bagaimana dia dipergunakan. Topik bahasan untuk pertemuan ini adalah definisi array, tabel atau lare atau vektor. Ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam algoritma. Kemudian deklarasi dan inisialisasi array, pengaksesan dan pengisian array, kemudian penelusuran array, dan mencari nilai ekstrim. Variabel array adalah variabel yang terdiri dari sekumpulan elemen. Jadi perhatikan kata pentingnya di situ adalah sekumpulan elemen. Jadi dia biasanya tidak hanya satu. Jarang sekali ada sebuah variabel yang hanya berdiri sendirian begitu. Masing-masing dari elemen ini memiliki indeks. Jadi indeks inilah yang membedakan ini elemen yang mana. Jadi kalau kita punya 10 elemen, kita berikan indeks 1 sampai 10, maka kita bisa lakukan mulai dari elemen 1 sampai elemen ke-10 yang dibedakan dengan indeks tadi. Kemudian indeks akan membedakan masing-masing elemen. Dan elemen array ini dapat diakses langsung jika indeks terdefinisi. Artinya kalau indeksnya kita ketahui, maka kita akan tahu elemen mana yang dibuat. Nama dari array ini merupakan nama dari kumpulan elemen tersebut. Jadi sebuah array ini selalu disertai dengan nama. Misalnya namanya adalah X, kemudian diberikan indeks, misalnya 1. Kalau indeks dan nama ketahui, maka kita akan dapatkan elemen mana yang harus kita akses atau kita lakukan pengolahan. Sekelompok variabel X, ya, misalnya ada sekelompok variabel dengan nama X. Ada X1, X2, X3, X4 dan seterusnya di situ. Maka dapat kita tulis di sini X, kemudian kita gunakan indeks. Jadi di situ X adalah nama dari variabel array tadi, kemudian I adalah indeksnya. Gitu. Dalam Pascal bentuknya seperti ini. X kemudian menggunakan kurung siku buka tutup di situ. Jadi artinya ini adalah bentuk sama dengan nama dan indeks tadi. Ini dalam Pascal. Perhatikan kalau dalam algoritmis kita gunakan bentuk substring. Jadi satunya ditulis lebih bawah daripada X-nya. Bentuk substring. Jumlah elemen array didaftarkan saat deklarasi array. Tipe dari sekumpulan informasi tersebut harus sama. Jadi ini semua tipenya sama dan ada keterurutan indeks. Jadi indeksnya harus urut. Jadi tidak boleh kita bikin array 1, 2, 3, 4 kemudian langsung 7, 8 sementara 5 dan 6 tidak ada. Harus ada keterurutan indeksnya. Jadi misalnya X1, X2, kemudian X5 semuanya integer, maka di sini kita bisa daftarkan array 1 sampai 5 of integer. Kita gunakan di situ sekali lagi bentuk deklarasinya di dalam variabel adalah misalnya X.2 array 1 sampai 5 of integer, perhatikan 1 sampai 5 di antara kurung siku. Kita nyanyikan dulu sebuah lagu untuk variabel array. Sekali lagi kita berikan apresiasi kepada pencipta melodi lagu ini. Semoga lagu ini memberikan amal yang banyak karena kita gunakan sebagai alat untuk
mengingatkan atau menguatkan ingatan kita terhadap konsep algoritma. Segrup variabel yang bertipe sama dengan nama sama hanya beda indeksnya. Apa namanya? Array namanya. Nilai indeksnya tentukan variabelnya. Variabel indeks tak penting artinya. Yang kan menentukan hanya nilai indeksnya. Indeks K dan I bernilai sama, maka keduanya menunjuk array yang sama. Begitu. Silakan dihafalkan sedikit agar membantu ingatan kita terhadap konsep variabel. Indeks pada array ini digunakan untuk membedakan elemen. Harus memiliki keturutan, sekali lagi. Kemudian yang paling sering digunakan adalah integer. Perhatikan, bisa juga kita menggunakan karakter atau tipe enumerasi sebagai indeks. Suksesornya adalah +1, predesesornya adalah -1. Jadi suksesor adalah nilai setelah dan predesesor adalah nilai sebelum. Bisa juga dengan tipe enumerasi. Jadi keturutan indeks ditentukan sesuai dengan urutan enumerasi. Karena itu yang paling sering dilakukan di sini dan paling sederhana adalah bentuk integer. Ya, itu adalah bentuk indeks yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Jika X1, X2, X3, X4 dan seterusnya didefinisikan, kemudian kita tahu bahwa di situ X1 ini tidak sama dengan X2. Artinya X1 dan X2 adalah dua objek yang berbeda. Di sini X1 jika tidak sama dengan X10. Jadi variabel dengan nama sama tapi indeks berbeda ini merupakan dua objek yang berbeda. Oke, kita bisa jelaskan lebih lanjut di situ. Dalam hal ini kita tahu bahwa meskipun namanya sama, ini sama-sama ember, tapi ini ember yang pertama dan ember kedua tentu adalah ember yang berbeda. Demikian juga dengan ember pertama dengan ember ke-10 ini adalah dua ember yang berbeda. Nilainya bisa saja sama. Artinya di sini ini hanya menunjukkan bahwa ini adalah objek berbeda, bukan nilai berbeda ya. Ini adalah objek berbeda. Nilainya bisa sama. Jadi isi dari X1 bisa saja sama dengan isi X10. Dalam kondisi nanti kita akan tahu bahwa mungkin saja X1 sama dengan X2 itu adalah konteks isi atau konteks nilai. Jadi kalau untuk nilai bisa saja X1 ini sama dengan X10. Ya, bisa saja. Tentu saja di sini ini adalah bentuk relasi. Jadi bisa saja sama kalau dia memang isinya sama. Jadi kalau X1 misalnya isinya adalah 5, X10 adalah isinya juga 5, maka X1 akan sama dengan X10, begitu. Indeks boleh berupa sebuah variabel, ya. Jadi kita tahu di situ bahwa kita bisa pakai XI, XK, XL, ya. Kita bisa pakai variabel. Kemudian variabel indeks harus bertipe enumerasi. Jadi K, I, K, dan L ini harus enumerasi. Artinya dia boleh integer, boleh karakter, ya, atau boleh juga memang tipe yang kita beri untuk enumerasi. Enumerasi, ya. Jadi bisa begitu. Nah, umumnya yang kita gunakan adalah integer atau lebih juga kadang-kadang digunakan juga karakter. Jadi tidak hanya integer, kita bisa menggunakan misalnya KA gitu ya. KA gitu boleh. Ya. Tapi perhatikan bahwa ini jadi tidak praktis karena harus menggunakan apostrof. Kalau integer kan tidak perlu. Harus kita gunakan tanda kutip ya di situ. Variabel indeks harus diketahui nilainya. Perhatikan di situ. Kalau dia tidak diketahui nilainya, maka kita tidak tahu itu adalah komponen keberapa. Ya. Jadi variabel indeks ini harus diketahui nilainya.
Jadi tidak boleh kurang dari 0 juga. Ya, jadi kalau dia integer tidak boleh kurang dari 0. Kenapa demikian? Karena ini adalah konvensi bahwa sebuah indeks tidak boleh negatif. Ya. Kan kita tidak mungkin punya ember ke -1 misalnya begitu. Ya. Kalau kita punya array XI, XK dan XL, jika diketahui bahwa I sama dengan 10, K sama dengan 10 dan L sama dengan 2, perhatikan ini jika diketahui seperti ini, maka kita tahu bahwa XI akan sama dengan X10 ya. Kemudian XK juga sama dengan X10. Kita tinggal ganti saja di sini indeksnya dengan variabelnya dengan nilai tersebut. Kemudian kita juga tahu di sini XL akan sama dengan X2. Sehingga kita tahu bahwa di sini X1 ini akan sama dengan XI ini akan sama dengan XK ya. Perhatikan di sini XI sama dengan XK, tapi XI tidak sama dengan XL. Perhatikan ini karena nilai L-nya sama dengan 2. Sementara nilai I-nya sama dengan 10. Oke? Indeks boleh juga berupa ekspresi numerik. Jadi jika diketahui bahwa I 10, K 10 dan L sama dengan 2, maka XI-1 sama dengan X9. Jadi tinggal ngurangin saja. Ini 10 kurang 1 maka akan sama dengan 9 ya, begitu. Kemudian XK plus 1 sama dengan X11 dan XL plus K sama dengan X12. Jadi tinggal kita lihat aja di situ. Yang penting ini hasilnya adalah integer. Integer lebih besar dari 0 begitu. Kita nikmati dulu suara burung. Jika indeks diketahui, elemen array bisa dioperasikan seperti variabel biasa. Jadi kita lihat di situ. Jika diketahui bahwa I1, K2 dan L3 dan X1 10, X2 17 dan X3 25, maka di sini XI plus 1 sama dengan 17. Jadi XI plus 1 ini artinya adalah X2 ya. Ini artinya 2, ini artinya totalnya adalah X2. Ini sama dengan 17. Sama dengan di situ, bukan lagi sama 10. Kemudian XL min 2 sama dengan 10. XL min 2, L min 2 artinya kalau L min 2, L min 2 ini sama dengan 1. Jadi ini artinya kalau XL min 2 itu artinya adalah X1. X1 sama dengan 10. Jadi di situ X1 sama dengan 10 begitu. Operasi elemen variabel array seperti operasi variabel biasa juga. Jadi kalau kita gunakan di situ input X1, X2, kemudian X3 diisi dengan X1 plus X2, outputkan X3, maka kalau kita berikan masukan inputnya 3 dan 5, maka di sini artinya X3 diisi dengan X1 diisi dengan 3 dan X2 diisi dengan 5. Jadi jika input 3 dan 5, maka di sini artinya X1 diisi dengan 3 dan X2 diisi dengan 5. Berikutnya X3 sama dengan 3 plus 5 sama dengan 8. Kemudian outputnya adalah 8 gitu. Contoh, sekumpulan mahasiswa yang terdiri dari 5 orang, masing-masing bernama Siti, Ali, Minah, Budi, dan Bambang. Untuk sekumpulan tersebut dibuat sekumpulan variabel yang berisi nama-nama mahasiswa. Tiap mahasiswa dapat dipanggil dengan menyebut mahasiswa ke-1, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, dan seterusnya. Begitu. Lihat persoalan dalam array. Kita akan mendeklarasikan array untuk menyimpan nama-nama mahasiswa tadi. Kumpulan tersebut dapat dideklarasikan sebagai berikut. Nama kelompok variabel adalah mahasiswa. Kemudian tipe kelompoknya string, karena untuk menyimpan nama adalah string. Perhatikan nama adalah string di situ. Indeks dari 1 sampai 5.
Karena itu kita bisa lakukan deklarasi seperti ini. Kita tulis dalam kamus seperti ini. Mahasiswa titik 2 array 1.25 of string. Perhatikan di sini ada kata array 1 sampai 5 dengan kurung siku. Ini harus titik 2, jadi harus 1 titik 5, tidak boleh titik yang terlalu banyak karena itu menyatakan ini adalah sampai. Dalam pasal juga begitu, titiknya tidak boleh lebih dari 2. Array 1 titik 2 dibatasi kurung tutup siku juga. Of tipenya apa? Ini adalah tipe. Begitu. Contoh yang kedua. Sejumlah keranjang dibuat sebagai tempat meletakkan buah durian. Tiap keranjang akan berisi buah durian. Ada 10 keranjang sehingga tiap keranjang diberi angka 1 sampai 10. Nama kelompok keranjang, ya, nama kelompok variabel adalah keranjang. Tipe kelompoknya adalah integer. Kenapa integer? Karena akan berisi 2 buah durian. Jadi mestinya di sini isinya adalah jumlah, ya. Jumlahnya berapa tiap keranjang. Indeksnya 1 sampai 10 sesuai dengan jumlah keranjangnya tadi dan diberi angka 1 sampai 10. Deklarasinya adalah keranjang titik 2 array 1 sampai 10 of integer. Jadi deklarasi dalam kamus akan bentuknya seperti ini. Contoh ketiga, sebuah tabel yang berisi data koordinat titik-titik pada peta. Tiap koordinat terdiri dari absis dan ordinat. Perhatikan, jadi tiap koordinat isinya adalah absis dan ordinat. Jadi ini ada 2 nilai. Jadi pasti kita gunakan tipe bentukan di situ, ya. Disediakan 100 buah koordinat. Jadi di sini kita harus cek dulu di situ. Kita dalam kamus kita buat dulu tipe. Perhatikan, kita buat dulu tipe poin. Tipe bentukan poin ada X integer dan Y integer. Perhatikan di situ, ya. Ini adalah bentuk dari deklarasi tipe bentukan. Ada tanda lebih kecil, kemudian komponen-komponennya, ya. Dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Nah, setelah itu kita bisa deklarasikan untuk koordinat tadi, ya. Kita bisa buat deklarasi untuk array koordinat tadi. Tipe indeks integer 1 sampai 100. Ini tidak harus dikerjakan, ya. Tapi boleh dibuat dan ini hanya ada di dalam bentuk notasi algoritmis. Titik survei ini adalah koordinat tadi, ya. Array index of point. Jadi kita buat koordinatnya adalah titik survei, ya. Namanya boleh juga misalnya koordinat juga boleh, nggak masalah, ya. Jadi array index of point kita bisa buat juga secara biasa. Array situ 1 sampai 100 of point. Kalau of point harus kita lakukan di situ karena dia adalah tipe bentukan, ya. Contoh yang keempat, array dengan jumlah elemen 10 yang berisi angka 5, 3, 2, 4, 9, 8, 10, 3, 6, 15. Indeks sampai 0 dari 0 sampai 9. Di sini kalau kita buat semacam wadah, kita punya 10 wadah, 10 angka variabel. Di situ indeksnya dari 0, ya, terus sampai 9. Kemudian isinya adalah 5, 3, 2, 4, 8, 9, 8, 10, 3, 6, dan 16 untuk masing-masing wadah tersebut. Domain array. Domain array sesuai dengan pendefinisian indeks. Artinya domain array adalah komponen-komponen yang ada dalam array. Jadi indeks-indeks yang dituliskan di dalam array tadi. Jadi domain array berbeda dengan domain isi array. Kalau domain isi array sesuai dengan tipe array-nya. Kalau dia adalah integer, maka domain isi array-nya adalah semua bilangan integer. Kalau dia adalah string, maka domain isi array tersebut adalah semua bentuk string.
Contoh keranjang array 1 sampai 10 of integer, maka di situ domain array-nya adalah 1 sampai 10. Di sini artinya indeks hanya berlaku dari 1 sampai 10. Ya. Jadi tidak ada indeks 0 atau indeks 11. Jadi kalau kita buat misalnya keranjang ke 11 atau keranjang ke 0, maka akan terjadi error. Sedangkan domain isi array-nya adalah integer. Jadi domain dari keranjang itu harus sebuah integer, sebuah bilangan bulat. Nilai array untuk seluruh array tidak terdefinisi. Jadi nilai untuk seluruh array tidak terdefinisi, dalam arti kita harus melihat ini adalah array kesekian, komponen kesekian. Untuk array kesekian kita akan tahu nilainya kalau dia sudah diisi. Tapi untuk ditanyakan berapa nilai seluruh array, maka ini tidak terdefinisi. Sekali lagi, ini dalam notasi algoritmis karena ada bahasa pemrograman yang memungkinkan untuk mengisi seluruh nilai array dengan nilai tertentu sekaligus. Nilai hanya terdefinisi jika indeks dari array terdefinisi. Jadi, kalau kita tahu indeksnya berapa, maka kita akan tahu array yang mana dan kita akan tahu nilainya berapa kalau sudah terdefinisi. Tapi kalau indeks kita tidak ketahui, maka kita tidak akan tahu berapa nilai array tersebut, sehingga disebut tidak terdefinisi. Contoh, jika I-nya 10, maka keranjang I sama dengan keranjang ke-10. Mahasiswa I min 5 adalah mahasiswa ke-5. Begitu. Untuk mengakses array, biasanya diakses dalam bentuk pengulangan. Kenapa demikian? Karena umumnya array digunakan dalam bentuk kelompok. Karena proses kelompok relatif sama biasanya, maka kita gunakan pengulangan. Pengaksesan elemen array dilakukan dengan menggunakan indeks. Jadi aksesnya, ya, untuk elemen array ini kita gunakan indeks. Kita tahu bahwa akses elemen array ini biasanya hampir mirip antara elemen yang satu dengan elemen yang lain. Karena itu kita tinggal akses dengan memanfaatkan indeks yang ada dalam array. Contohnya I traversal 1 sampai 5. Input XI ini adalah membaca XI sebanyak 5 kali, ya. Dimulai dari X1 sampai X5. Jadi bentuk seperti ini kita tahu bahwa I-nya berubah. Kita tahu dalam transversal I-nya 1, I-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini input XI, maka ini artinya adalah membaca X1. Membaca X1, membaca X2, X3, X4 dan X5. Ya. Jadi begitu. Membaca XI sebanyak 5 kali dari X1 sampai X5. Ya, begitu. Misal I traversal 5 sampai 8, XI diisi dengan I kali 10. Perhatikan, XI diisi dengan I kali 10. Jadi di sini I-nya dari 5 sampai 8, XI-nya adalah X5 sampai X8. Jadi kita tahu I kali 10 ini hasilnya pasti akan 50 sampai 80 karena I-nya 5 sampai 8. Jadi kalau kita lihat di situ, kita buat tabelnya I dan XI, kemudian pada saat I-nya 5, kita tahu pertama kali I sama dengan 5 di situ, maka nilai XI akan sama dengan 50. I-nya 6, nilai XI-nya sama dengan 60, I-nya 7, nilai XI-nya 70, I-nya 8, nilai XI-nya sama dengan 80. Dan kita harus paham betul bahwa untuk ini, ya, ini adalah X5. Jadi 50 ini adalah X5, ya. Kemudian di sini ada 60, ini adalah X6. Kemudian untuk 70 ini juga X7.
dan 80 sebagai X8. Kemudian I traversal 4 sampai 1, XI diisi dengan XI kali 2. Perhatikan betul di sini caranya. Di sini I, kemudian XI-nya. Kemudian di situ 4. Maka kita isi di situ XI diisi dengan XI kali 2. Jadi XI kali 2 ini sama dengan X8. Kita lihat kalau ini 4, maka XI kali 2 ini adalah 8. Sehingga kita isi dengan X8. Perhatikan, X4 kita isi dengan 80. Kita lihat 80 dari mana? Kita lihat dari depan, bahwa X8 sama dengan 80. Berikutnya kita tahu di situ ini adalah X4. Perhatikan 80 ini adalah X4. X3 adalah 60, ini adalah X2. Maaf, ini adalah X3. Ya, perhatikan ini adalah X3 60 karena I-nya sama dengan 3, ya, di situ. Kemudian untuk 2 juga sama dengan X4. Perhatikan, di sini tidak ada, memang tidak ada X4. Di sini tidak ada X4. Tapi kita tahu bahwa di sini ada X4. Ya, jadi kita ambil dari situ. X4 80, ya. Ini X2 sama dengan X4, X4 nya dari atas, jadi X2 sama dengan 80. Kemudian 1, X2 sama dengan 80 kita ambil juga dari sebelumnya, begitu. Ya, perhatikan betul. Kalau Anda tidak paham di situ, silahkan Anda ulang. Ya, perhatikan bentuk ini bukan berarti bahwa X2 diisi dengan 80, tapi dari atas memang begitu. Ya. Kita tahu bahwa ini XI sama dengan X2. Ini maknanya adalah pertama kali I sama dengan 4, maka XI sama dengan 80. Sesuai di sini 80-nya adalah dari X8. Begitu. Ya. Ini bukan, sekali lagi, bukan mengisi X8 dengan 80 ya, tapi ini bahwa nilai XI kita isi dengan X8 sesuai dengan soal di sini. Perhatikan. Ya, begitu. Contoh kasus 1, nama hari. Program akan menuliskan nama hari yang sesuai dengan input. Input adalah sebuah bilangan integer antara 1 sampai 7 dan mengeluarkan elemen array dengan indeks yang sesuai. Array berisi Senin sampai Minggu. Contohnya, input 6 maka outputnya Sabtu, input 1 outputnya Senin, begitu. Tabel hari, program tabel hari, kamus I integer hari array 1 sampai 7 of string. Kita tahu bahwa hari ini akan menjadi 7 hari dan dia adalah bentuknya adalah string. Algoritmanya, hari 1 diisi dengan Senin, hari 2 Selasa, hari 3 Rabu, hari 4 Kamis, hari 5 Jumat, hari 6 Sabtu, hari 7 Minggu. Kemudian kita tinggal masuk di situ input I, output nama hari adalah hari. Begitu. Hari I, begitu ya. Hari I. Pencarian nilai ekstrim ini adalah mencari nilai maksimum minimum dari array. Jadi kita akan mencari nilai dari array. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mencari juara kelas, mencari data percobaan yang merupakan harga ekstrim, mencari data tertinggi, mencari orang yang paling tinggi di kelas, dan seterusnya. Persoalan, diketahui sebuah array tab in. Nama arraynya adalah tab in. Ini dari tabel integer yang memiliki n elemen dengan tipe integer yang telah diisi. Tuliskan sebuah prosedur nilai max yang menghasilkan harga maksimum dari tab in. Perhatikan di situ. Sini kita nama prosedur adalah nilai max. Kemudian arraynya adalah tab in dengan jumlah adalah n elemen. Jadi paling gampang kita gunakan dari 1 sampai n. Itu adalah sejumlah n elemen. Contohnya,
N7 tab in berisi 1, min 3, 5, 8, 12, 93, maka outputnya adalah maksimum adalah 90. Kalau N-nya 6, tab in-nya berisi min 11, 3, 45, 8, 3, 45, maka maksimumnya adalah 45. Ya, di situ. Oke, kita tahu dalam pembuatan algoritma ini kita harus membandingkan. Kita mencari nilai maksimal dengan cara membandingkan. Jadi kalau ini adalah array yang pertama, ini yang kedua, dan seterusnya, maka pertama kita bandingkan dulu aja. Kita bandingkan pertama dengan kedua, gede mana? Oh, gede yang pertama, maka ini yang maksimum. Kemudian setelah itu ini yang maksimum, ini menjadi maksimum, nilai maksimum misalnya ya. Kemudian setelah itu nilai maksimum ini kita bandingkan lagi dengan yang ketiga, gede mana? Gede 5, maka sekarang 5 menjadi maksimum. 5 maksimum dengan 8, gede mana? Gede 8, maka sekarang 8 yang maksimum. Dengan 12 gede mana? Gede 8, maka dia tetap, maka 12 tidak diberikan. Dengan 90 gede mana? Gede 90, maka maksimum menjadi 90 dan seterusnya, begitu ya. Sehingga kita dapatkan di akhir nanti nilai maksimumnya adalah sekian. Kalau untuk N yang 7 ini nilai maksimumnya adalah 90. Jadi caranya adalah dengan pembandingan. Solusi yang pertama, kita misalkan diketahui nilai elemen tab in selalu lebih besar dari nilai tertentu. Contohnya adalah minus 9999. Jadi tab in selalu lebih besar daripada ini. Karena itu untuk mencari nilai maksimum, nilai yang pasti lebih kecil dari nilai maksimum tadi kita masukkan ke dalam max pertama kali. Perhatikan, nilai ini dimasukkan untuk ke max pertama kali. Pertama kali. Oke. Kemudian setelah itu bandingkan nilai elemen tab in dengan max. Perhatikan di situ, bandingkan aja nilai tab in dengan max tadi, ya. Nah, di sini jika lebih besar, artinya tab in lebih besar dari max, maka nilai max diisi dengan nilai elemen tersebut. Jadi kalau lebih besar dari max, maka di sini max akan diisi dengan tab in tadi, tab in i, ya, begitu. Oke. Kemudian tahap yang ini, dua ini kita ulangi, ya, agar semua elemen array tab in sudah dibandingkan dengan max. Jadi bandingkan, kemudian kalau lebih besar masukkan dalam max. Gitu saja. Ini algoritmanya, prosedur nilai max 1, input n integer, output max integer. Mencari nilai maksimum dari satu array yang sudah diisi array di program utama. Algoritmanya, max diisi dengan minus 999 pertama kali, ya, minus 9999. Kemudian i traversal 1 sampai n, perhatikan kita sangat sering menggunakan traversal karena ini adalah bentuk pengulangan yang paling efisien. Kita tahu traversal adalah mengulang mulai dari indeks sama dengan 1, atau mengulang mulai dari variabel penghitung counter sama dengan 1 sampai n. Kalau kita traversal 1 sampai n. Kalau kita traversal 9 sampai 12, ya berarti counternya mulai dari 9 dan berakhir pada saat counter sama dengan 9 sama dengan 12. Setelah 12 dia baru keluar di situ. I traversal 1 sampai n, if tab in i lebih besar dari max. Jadi perhatikan di sini dari 1. Jadi kalau tab in i, jadi kalau tab in 1, tab in pertama kali, ya, tab in 1 lebih besar dari max. Maxnya adalah 9999, ya, minus 9999, maka max diisi dengan tab in i, maka maxnya diganti di situ. Sekarang menjadi tab in i. Jadi kalau misalnya i pertama itu adalah 3, maka sekarang max menjadi sama dengan 3, ya. Tadinya 999 minus 99 kemudian menjadi 3. Ini kita lanjutkan terus. Tab yang kedua, misalnya tab in yang kedua isinya adalah 5. 5 dengan 3 gede mana? Gedean 5. Maka max diisi dengan tab in 2.
Jadi sekarang max isinya adalah 5. Ya, begitu. Nah, terus sampai akhir, sudah sampai ke N, maka kita akan dapatkan max. Tinggal kita outputkan nilai maxnya berapa. Ya. Jadi tinggal kita masukkan di situ, dan sekarang kita buat di situ kamusnya adalah yang kita cari di sini hanya I. Karena N ada di dalam parameter, kemudian max juga dalam parameter, sehingga kita hanya butuh I saja dalam kamus. Catatan, algoritma ini hanya berlaku jika nilai minimal dari elemen array diketahui. Jadi kalau kita tidak tahu berapa sih minimalnya, kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau kita misalnya pengen tahu nilai yang paling tinggi, kita tahu bahwa nilai umumnya untuk mata kuliah, nilai ini paling kecil adalah 0. Sehingga kita tahu bahwa nilai minimalnya adalah 0, sehingga kita bisa buat di situ max pertama kali kita isi dengan misalnya -1. Karena kita tahu tidak ada nilai -1. Ya, begitu. Kalau tidak diketahui, kita nggak tahu misalnya berapa kekayaan seseorang di wilayah ini misalnya. Kita nggak tahu karena mungkin ada orang yang punya utang banyak dan seterusnya. Tentu saja kita bisa asumsikan bahwa dalam wilayah ini tidak ada orang yang misalnya berutang lebih dari 1 triliun rupiah. Karena itu kita buat misalnya max pertama kali isinya adalah minus 1 triliun 1 rupiah misalnya ya. Sehingga kita tahu bahwa itu menjadi max pertama kali. Kita bisa asumsikan, tapi tentu saja dengan asumsi belum tentu benar. Jadi sekali lagi, algoritma ini hanya berlaku jika nilai minimal dari elemen array diketahui. Tidak berlaku secara umum. Kemudian dia menggunakan suatu nilai yang berada di luar dari domain nilai array. Jadi kita gunakan -9999 tadi adalah nilai yang di luar dari nilai minimum yang kita ketahui. Misalnya nilai mata kuliah dari 0 sampai 100, kita gunakan -1. -1 berada di luar dari domain nilai array. Karena itu dapat diperbaiki dengan tidak menggunakan nilai di luar domain nilai array. Ya, ini masih bisa diperbaiki. Jadi kita hanya tinggal pakai aja. Kalau kita tahu bahwa nilainya dari 0 sampai 100, ya sudah, kita pakai aja. Semua nilai harus mulai dari situ. Ya, jadi nilainya harus dari situ. Di sini diketahui bahwa jika hanya terdapat satu nilai, saja, satu elemen saja, maka nilai maksimum pasti berada pada nilai tersebut. Kita tahu kalau Anda hanya satu-satunya di keluarga Anda anak tunggal, maka Anda sekaligus adalah anak yang paling bodoh, tapi juga anak paling pintar dalam keluarga Anda. Anda juga anak yang paling cakep, tapi juga paling jelek, karena hanya satu-satunya. Dengan model seperti itu, maka kita bisa buat elemen pertama dijadikan nilai max pertama kali. Jadi filosofinya begitu. Kalau cuma satu, kan hanya dia yang paling tinggi. Ya sudah, kalau gitu nilai pertama dijadikan max pertama kali. Cara mencari nilai maksimumnya mirip dengan yang tadi. Nilai elemen pertama diisikan ke variabel max. Oke. Nilai elemen pertama diisikan ke variabel max, kemudian tinggal bandingkan lagi. Bandingkan nilai elemen tab in yang lain, yang kedua dengan max. Ya. Bandingkan nilai elemen tab in dengan max. Jika lebih besar dari max, maka nilai max diisi dengan nilai elemen tersebut. Jadi seperti yang tadi, kalau lebih besar dari max, maka maxnya diganti dengan elemen tab in tersebut. Ulangi agar semua elemen tab in sudah dibandingkan dengan max. Jadi perhatikan bahwa di sini ini sama dengan yang tadi. Jadi yang jelas adalah bandingkan nilai elemen tab in dengan max. Kemudian jika lebih besar, maka max diganti dengan nilai tersebut. Ulangi untuk semuanya. Yang beda hanya di tahap pertama ini. Kalau yang tadi nilai max pertama kali diisi dengan -9999 atau suatu nilai yang lebih kecil dari nilai minimal dari array. Kalau di sini tidak. Kita isi aja max pertama kali dengan elemen pertama. Ya, dengan elemen pertama dari tab in. Bentuknya seperti ini. Algoritma max diisi dengan tab in 1, perhatikan, diisi dengan tab in 1. Kemudian I transversal 2 sampai N. Kenapa 2 sampai N? Karena kita mulai dari 2 pembandingannya.
1 kan sudah otomatis karena dia adalah max. Jadi tidak perlu kita pakai 2 sampai n. Kemudian if tab in i lebih besar dari max, ya. Kalau sama biarkan aja. Tetap itu kan nilainya. Tab in i lebih besar dari max, then max diisi dengan tab in i. Ya, mirip dengan yang tadi, perhatikan. Output max opsional. Jadi perhatikan di sini bahwa ini mirip, yang berbeda hanya di sini saja, ya. Jadi kalau tadi max isinya adalah minus 9999, di sini tab max diisi dengan tab in 1, begitu. Prosedur nilai max 2, input n integer, kemudian outputnya adalah max integer, sama, masih mencari nilai maksimum dari suatu array yang sudah diisi. Array di program utama. Kamusnya kita masih pakai i saja di situ. Catatan, elemen pertama tabel diproses secara khusus, ya. Elemen pertama tabel diproses secara khusus, bukan di dalam pengulangan. Elemen pertama tabel dimasukkan ke dalam max, ya. Karena itu dia disebut dia diproses secara khusus. Nilai elemen pertama menjadi nilai max yang pertama. Oke, jadi nilai elemen pertama menjadi nilai max pertama kali. Ini menghasilkan nilai maksimum, namun tidak diketahui di posisi mana. Jadi kita hanya tahu di mana, di berapa nilainya. Tapi indeksnya di mana kita tidak tahu. Ya. Nah, kalau kita pengen tahu di indeks yang mana atau di posisi yang mana, karena seringkali kita perlu siapa sekarang yang menang, mahasiswa mana yang menang, ya, bukan hanya berapa nilai yang paling tinggi, tapi kita juga pengen tahu siapa yang punya nilai tersebut, ya. Karena itu di sini algoritma ini kita perbaiki supaya kita bisa tahu indeksnya, karena dengan indeks kita bisa mendapatkan informasi yang lain, khususnya kalau datanya adalah data dalam bentuk bentukan, ya. Misalnya untuk mahasiswa itu ada nama, NIM, kelas, dan nilai, ya. Untuk satu kelas itu kita cek semua misalnya, atau satu angkatan kita cek semua. Maka kalau kita tahu nilai tertingginya misalnya 99,5, kita akan dapatkan juga nama, NIM, dan kelas dari mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi tersebut. Contohnya adalah itu, ya. Jadi dengan indeks nilai maksimum dapat diketahui, tinggal kita masukkan aja berapa tab in max saja, begitu. Jadi sekarang kita pakai pembandingan menekankan pada indeks, bukan nilai elemen. Indeks elemen pertama dijadikan nilai indeks max pertama kali. Jadi di sini adalah jadi di sini kita bermain dengan indeks, ya, dengan indeks elemen. Karena itu indeks elemen pertama dijadikan indeks dari max pertama kali. Indeks max kita pakai misalnya adalah i max, gitu ya. Oke. Cara mencari nilai maksimum, indeks elemen pertama dimasukkan ke dalam i max. Kemudian bandingkan nilai dari tab in i dengan tab in i max. Jadi sekarang tab in i dengan tab in i max. Jadi kita tahu dengan tab in i max ini adalah nilai yang maksimal, ya. Nilai maksimalnya sekarang ada di sini. Nah, kita tinggal bandingkan aja semua dari tab in i, semua elemen tab in dengan tab in i max. Jadi elemen yang tertinggi sampai saat itu. Jika lebih besar dari tab in i max, maka nilai i max yang diisi dengan i. Jadi i max-nya yang kita ubah dengan i. Ulangi untuk semua elemen array tab in. Oke, dari situ kita bisa buat algoritmanya. Algoritmanya i max diisi dengan 1 karena indeks tab in dari 1. Kalau kita mulai dari tab in-nya dari 9 sampai 12, ya berarti i max kita isi dengan 9. Sekali lagi dalam kasus ini tab in dari 1 sampai n. Karena itu i max pertama kali kita isi dengan 1. I terserah dari 2 sampai n. Perhatikan, if tab in i lebih besar dari tab in i max, maka i max diisi dengan i. Perhatikan, ini bentuknya mirip dengan yang tadi, tapi kalau yang tadi kita tahu bahwa if tab in i lebih besar dari max, kemudian diganti adalah max diganti dengan tab in i. Kalau di sini if tab in i lebih besar dari tab in i max,
If tab in I lebih besar dari tab in Imax, maka Imax-nya diisi dengan I. Jadi kita bermain dalam ranah indeks. Oke. Kemudian di sini outputkan Imax. Ini baru indeksnya. Ini baru posisinya, perhatikan. Ini bukan nilai tertingginya. Nilai tertinggi adalah tab in Imax, ya. Nilai tertinggi ada di dalam tab in Imax. Kita tulis production max 3, nilai max 3, inputnya n integer, kemudian outputnya Imax di situ. Mencari nilai maksimum dari suatu array yang sudah diisi. Array di bergerak utama, kemudian kamusnya kita masih gunakan hanya I saja. Gitu. Catatan, indeks dari elemen pertama dimasukkan ke dalam indeks nilai maksimum Imax, ya, di situ. Hasil dari algoritma adalah indeks elemen array yang memiliki nilai maksimum, ya. Jadi ini adalah indeks dari array yang memiliki nilai maksimum. Kemudian nilai maksimum bisa dicari dari tab in Imax. Jadi nilai maksimalnya ada di sini. Begitu. Baik, kita dari teori kita sudah selesai. Kita akan masuk ke dalam soal-soal latihan. Kerjakan latihan-latihan berikut dengan baik. Kemudian kerjakan sendiri. Yang Anda tidak paham, silahkan Anda tanyakan pada dosen. Selamat belajar.